Editorial Kakor Lalong. Media berita hari ini termasuk MDX News menurunkan berita Indonesia resmi resesi akibat COVID-19. Media ini melansir perkataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa produk domestik bruto di kuartal ketiga akan tumbuh di kisaran minus 1,4 hingga minus 1,6%. Editorial MDX berpandangan ini sudah terjadi penurunan ekonomi secara eksesif, resesi sudah di depan mata. Olehnya, Kementerian Keuangan melakukan revisi forecast pada bulan September ini, yang sebelumnya kita perkirakan untuk tahun ini adalah minus 1,1% hingga 0,2%. Forecast terbaru pada September untuk 2020 adalah kisaran minus 1,7% sampai minus 0,6%, kata Sri Mulyani melalui konferensi pers virtual hari Selasa 22 September 2020. Pada bagian lain, BPS menyatakan angka produk domestik bruto pada triwulan 2 2020 menyusut sebesar 5,32%. Penyusutan ini lebih besar dari prediksi pemerintah dan Bank Indonesia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi PDB di kuartal kedua akan jatuh minus 3,8%, sementara Bank Indonesia memprediksi penurunan sebesar minus 4,8%. Hal ini disebabkan setidaknya oleh karena menurunnya beberapa hal, antara lain, pertama, menurunnya konsumsi rumah tangga. Yang kedua, menurunnya investasi. Mari kita menelahnya satu persatu. Pertama, menurunnya konsumsi rumah tangga. Adanya penurunan tajam pada konsumsi rumah tangga karena adanya pandemi, membuat masyarakat tidak yakin untuk berbelanja. Dan akhirnya berpengaruh juga pada industri manufaktur yang turun dan sektor perdagangan juga turun. Demikian ungkapan Ibu Sri Mulyani. Rendahnya konsumsi rumah tangga oleh karena rendahnya daya beli masyarakat. Editorial MDX News berpandangan bahwa bukan semata pada daya atau kemampuan beli masyarakat yang rendah, tetapi juga ada pada kemauan beli masyarakat yang juga rendah. Konklusinya pada dua hal ini, yakni kemampuan atau ability to buy dan kemauan atau willingly to buy. Untuk yang terakhir ini, yakni kemauan atau willingly to buy, masih perlu di-compare dengan data pada statistik Bank Indonesia tentang berapa besar idle money atau dana yang diparkir oleh masyarakat, terutama masyarakat menengah ke atas, pada tabungan, giro atau deposito untuk safety atau sambil menunggu kapan dibelanjakan dan untuk tujuan apa? Apakah konsumsi atau investasi? Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilik dana lebih merasa nyaman memarkirkan atau membiarkan dananya di tabungan ataukah membelanjakannya untuk konsumsi ataupun juga untuk tujuan investasi. Dengan begitu, decision maker pemerintah bisa menemukan dengan tegas benang merah penyebab menurunnya konsumsi rumah tangga. Jika memang menurunnya konsumsi rumah tangga lantaran rendahnya daya beli masyarakat, maka program pemulihan ekonomi nasional berupa bantuan sosial saat ini, yakni sebesar 695,20 triliun, terus digencarkan agar laju penyerapannya bisa lebih dipercepat lagi. Itu pun pengandaiannya bantuan sosial dipergunakan masyarakat untuk biaya konsumsi rumah tangga, bukan untuk mencicil atau membayar hutang di retainer atau sejenisnya. Karena jika hal ini terjadi, maka situasinya akan sama juga. Konsumsi rumah tangga tidak akan naik-naik. Menjadi jelas, konsumsi rumah tangga bergantung pada dua hal ini, yakni kemampuan membeli dan kemauan membeli. Rendahnya konsumsi masyarakat
saat ini sebagian juga disebabkan karena masyarakat sedang melakukan efisiensi ataupun menetapkan skala prioritas. Skala berbelanja sebelum COVID lebih sering dari sisi frekuensi dan lebih banyak dari sisi volume. Dan setelah COVID atau memilih untuk mengurangi, termasuk mengurangi penyelenggaraan pesta, berlibur, atau pemenuhan kebutuhan tersier lainnya. Lalu bagaimana kita mengantisipasi dampak resesi yang lebih besar? Pertama, memastikan ketersediaan pangan. Untuk itu, desa mesti mendapat prioritas suplai saprotan, sarana produksi pertanian, sarana produksi peternakan, sarana produksi perikanan, perkebunan, kehutanan, secara besar-besaran untuk menjamin suplai kebutuhan pangan nasional. Yang kedua, lakukan substitusi industri dari manufaktur ke industri pertanian dan rumah tangga. Lantas yang ketiga, segera memikirkan relokasi mata pencarian atau pekerjaan ke sektor pertanian dari pekerja menjadi pemilik pekerjaan. Dan yang terakhir, keempat, masing-masing meningkatkan skill pekerjaan. Jangan terlalu fokus pada pekerjaan yang bersifat administratif. Segera beralih dan menghasilkan produk fisik, terutama kebutuhan-kebutuhan primer. Demikian beberapa ulasan perdana editorial MDX. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Salam beradab.